Shalom saudara kasih Tuhan. Sudah lama kita tidak bertemu, sekarang baru berjumpa lagi. Semua ini karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Ya maaf saya agak terlambat sebab saya tadi harus mengurus mertua sebentar. Ya jadi setelah selesai saya langsung ke sini. Tapi masih keburu saudara. Puji Tuhan. Saya mendapatkan firman Tuhan dari Roh Kudus. Temanya bagaimana cara Tuhan menggenapi rencananya dalam hidup kita. Ya, nah saudara, kita berdoa sebentar. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan ini. Kalau hamba boleh berbagi firman-Mu, biar Engkau mengurapi setiap anak-Mu Tuhan untuk mengerti firman-Mu, sehingga mereka diteguhkan imannya, mereka boleh dikuatkan, mereka boleh dihiburkan, mereka boleh ditenangkan Tuhan, karena suasana yang saat ini sedang melanda di seluruh dunia Tuhan. Hamba percaya Tuhan Kau akan berkata-kata kepada setiap umat-Mu melalui mulut hamba-Mu ini. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulutku adalah rencana perkataan-Mu, bukan pikiranku Tuhan, supaya apa yang mereka nantikan mereka mendapatkan jawaban Tuhan. Segala kuasa setan yang mencoba mengganggu, aku usir kau di dalam Yesus. Yang percaya katakan. Sambil dari Kisah Rasul, yaitu di dalam Kisah Rasul pasal 23 dari ayat 11. Ya, kita baca sampai ayat berikutnya. Demikian saudara, kalau sudah ketemu Kisah Rasul pasal 23 ayat 11, ya. Oke, saya bacakan firman Tuhan. Demikian, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Ayat 12. Dan setelah hari siang orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Ayat 13. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Ayat berikutnya, mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, "Kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu hendaklah kamu bersama-sama dengan mahkamah agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti. Dan sementara itu kami sudah sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu." Ayat 16. Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, "Bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya." Saudara, sebagai orang Kristen, kita selalu berpikir bahwa Tuhan selalu memberikan jalan yang aman, ya, sehingga waktu kita diperhadapkan dengan suatu masalah yang buruk, kita kecewa. Kita bertanya, kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi? Padahal saya setia melayani Tuhan, padahal saya aktif, saya komitmen, saya beribadah, saya berdoa, toh masih juga diizinkan terjadi masalah seperti ini. Seolah Anda protes kepada Tuhan. Ya memang Anda kadang tidak bisa menerima keadaan ini, menganggap itu tidak fair, ya. Saudara, rencana Tuhan itu tidak sama dengan apa yang kita pikirkan. Kita kepengennya bagus, kita inginnya semua lancar-lancar saja, ya. Tapi pikiran Tuhan berbeda dengan pikiran kita. Seperti saat ini apa yang sedang terjadi, kita tidak mengerti kenapa saat ini seluruh dunia dilanda oleh COVID-19. Dari Yesus juga sudah mengatakan sebelumnya bahwa sebelum dia datang kembali kedua kali, akan terjadi yang namanya sampal, ya, di mana-mana. Ini sudah digenapi, saudara. Saudara, Tuhan bisa memakai masalah sebagai jalan untuk Anda memuliakan Dia, pada akhirnya menjadi saksi bagi Dia, ya. Dan kita tahu bahwa setan mendatangkan masalah untuk menghancurkan kita. Tetapi Tuhan yang Maha Kuasa,
bisa membalikkan masa itu menjadi berkat buat kita. Dari kutuk menjadi berkat. Amin. Saya dengar di Indonesia sejak adanya COVID-19, ada seorang pengusaha punya jual bahan batik, numpuk tidak laku-laku. Akhirnya dia punya kreativitas yang bagus. Dia bilang, "Pak, saya pakai bahan batik itu bikin masker." Dan akhirnya masker laku keras, saudara. Coba saudara ya. Jadi itu suatu perkara yang tidak kita pikirkan, tapi bisa mendatangkan kebaikan. Jadi saudara, Tuhan memakai masa untuk apa? Menggenapi rencananya. Kisah Rasul 23 ayat 11, Tuhan sudah menyatakan kepada Paulus. Sebelumnya Paulus dianiaya, dia ditangkap, ditampar ya. Tapi Tuhan akhirnya saudara menyatakan bahwa Tuhan akan memakai Paulus untuk menjadi saksi, untuk bersaksi di Roma. Tapi saudara, jangan saudara pikir kalau Tuhan ada rencana sesuatu, menyuruh Anda melakukan sesuatu, semua jalannya aman-aman saja baik. Tidak demikian saudara. Kita tahu Paulus ini orang yang setia dengan Tuhan. Dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, komitmen. Dia banyak mengalami aneh, banyak mengalami pukulan-pukulan. Paulus tidak protes, tapi dia tetap tenang. Karena dia tahu bahwa Tuhan ada di pihaknya. Tuhan pasti membela dia. Malamnya diberitahu untuk menjadi saksi, tapi siangnya mau dibunuh oleh komplotan lebih dari 40 orang. Coba bayangkan. Kalau secara manusia Paulus betul, bagaimana sih Tuhan, katanya semalam engkau berkata aku akan dipakai menjadi saksi, tapi kok nyatanya mau dibunuh. Nggak bisa terima kan sebetulnya. Tapi Paulus tidak panik. Dia tidak takut saudara. Dalam keadaan seperti ini justru dia semakin yakin bahwa Tuhan itu ada rencana yang baik. Kalau Anda pernah baca kisah Rasul mengenai waktu Rasul Paulus ditangkap, di penjara, apa yang dia lakukan? Dia memuji Tuhan. Dia tidak stres, dia tidak panik. Ayat Tuhan apa? Mengadakan mujizat sehingga itu gempa, kayak seperti gempa terjadi, itu pintu-pintu penjara terbuka, saudara. Dia dilepaskan. Nah saudara, jadi kita ini harus percaya bahwa setiap rencana Tuhan baik buat kita. Meskipun nampak tidak baik, meskipun itu kelihatannya menakutkan, nampaknya itu berbahaya, tapi bagi kita sebagai anak Tuhan, saya mau beritahu, Tuhan punya rencana yang baik, supaya kita bisa memuliakan Dia dengan kesaksian ya. Kalau kita lihat memang di mana-mana orang takut. Di seluruh dunia ini banyak yang mati karena COVID-19 ya. Tapi di dalam kita Mazmur 91 Tuhan berjanji bahwa kita percaya kita ada di dalam pelindungannya, dan wabah itu tidak akan mengenai kita asal kita taat sama Tuhan, asal kita hidup kudus di hadapan Tuhan, tidak menyimpang. Ya kalau kita buka celah, kita berbuat dosa, ya otomatis celah masuk, itu bisa terkena. Jadi saya mau beritahu kepada Anda bahwa Tuhan selalu mendatangkan kebaikan buat kita, ya. Karena kita tahu ini adalah pekerjaan setan, saudara. Karena setan mau membinasakan manusia, setan mau menghancurkan orang-orang yang bahkan Kristen. Tapi kalau kita orang yang percaya sama Tuhan, kita tidak usah khawatir. Sebab saudara, jika Tuhan sudah berfirman, apa saja yang Dia katakan itu pasti digenapi, pasti terjadi. Tidak ada orang yang bisa menghambat rencananya. Ya saudara, jadi seperti Rasul Paulus, dia dipakai Tuhan untuk kisah Tuhan. Tetapi ada pihak 40 orang ini, kelompok relawannya mau membunuh. Tetapi jika Tuhan tidak mengizinkan Paulus mati, dia tidak akan mati. Buktinya Paulus lolos, saudara. Demikian saudara, COVID-19 datang, tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan kita mati, itu tidak akan menimpa kita. Yang penting kita setia kepada Tuhan. Bukannya kita malah lalai dengan pelayanan ya. Nah saudara, kita lihat dari kehidupan Rasul Paulus, dia begitu luar biasa. Dia itu menginjil di mana-mana. Dia menghadapi banyak tantangan, tekanan demi tekanan, saudara ya. Tapi karena dia itu orang yang
percaya sama Tuhan, dia itu menyerahkan diri ke Tuhan. Jadi kita sebagai Tuhan, dalam keadaan seperti sekarang kita harus menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh. Anda mungkin takut mati, ya, dengan keadaan sekarang terhadap yang namanya COVID-19. Sebab Anda dengar banyak orang yang sudah mati, bahkan sudah ratusan ribu, mungkin sudah mencapai jutaan ya di seluruh dunia itu, saudara. Tapi saudara, kita tidak usah panik sekali lagi. Kadang kita tidak bisa mengerti kenapa hal ini bisa diizinkan Tuhan ya. Ternyata menurut Alkitab Tuhan sering memakai keadaan buruk atau masalah supaya kita bisa bersaksi. Kalau kita lihat di dalam cerita Alkitab mengenai raja-raja di dalam Perjanjian Lama, bagaimana Tuhan mau memberkati Raja Yosafat, itu dia datangkan masalah, musuh mau menyerang Yosafat. Yosafat raja yang baik, dia takut Tuhan. Tapi waktu dia berdoa, dia berseru sama Tuhan, dia berpuasa, Tuhan yang berperang, Tuhan yang mengalahkan musuh. Akhirnya apa? Tuhan memberkati mereka mendapat jarahan yang begitu banyak. Amin saudara. Jadi jangan ada pikir masalah itu selalu buruk. Justru sebaliknya, masalah datang itu adalah tanda Tuhan mau memberkati Anda lebih lagi. Oke? Jadi saudara, kalau Tuhan pakai masalah itu sebagai teguran untuk supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi kepada Dia, supaya kita lebih komitmen dalam melayani dan beribadah kepada Dia, ya. Bahkan doanya lebih kencang lagi. Ya, jika tidak demikian, saudara, kita tidak bisa bertemu dengan raja dengan yang namanya mujizat. Seperti Paulus ini, saudara, Tuhan pakai masalah itu untuk bersaksi kepada raja. Kalau tidak melalui jalan ini, mana bisa Paulus bertemu dengan raja, coba. Tapi justru melalui masalah ini Paulus bisa bertemu dengan raja, orang petinggi-petinggi itu, dan bisa bersaksi kepada mereka. Jadi saudara, apapun masalah yang Anda alami, Anda percaya di balik itu pasti ada hal yang baik, ya. Kita tahu bahwa krisis itu adalah peluang, ya. Jadi dengan adanya krisis atau persoalan, Anda bisa apa? Menjadi kreatif, seperti yang tadi saya katakan, ya. Orang jadi lebih berpikir positif, bagaimana caranya mengatasi suatu krisis, ya. Jadi kemampuan kreativitas untuk menemukan pemecahan, menentukan yaitu keberhasilan dan atau kegagalan seorang. Jadi kalau ada orang yang berkreativitas, pasti ada sesuatu yang baik, ya. Lambang dalam tulisan bahasa Tionghoa untuk kata krisis berarti apa? Bahaya, ya. Namun bisa juga berarti peluang. Kuncinya adalah apa? Menggunakan krisis sebagai kesempatan untuk berubah. Jadi saudara, kalau kita perhatikan, saya mempelajari orang-orang dari latar belakang keluarga miskin, anak dia susah sekali hidupnya dulunya. Karena keadaan seperti itu, dia berpikir bagaimana caranya untuk bisa mengalami perubahan hidup. Dia tekun, dia belajar, apalagi dia percaya sama Tuhan, dia sungguh-sungguh, ya, beribadah kepada Tuhan. Tuhan membuat dia sukses. Jadi demikian saudara, kalau kita itu punya Tuhan, pasti jalannya itu membawa berkat, ya. Kalau orang dunia bilang wah ini suatu bencana karena kejadian ini, tapi bagi kita itu suatu berkat. Anda lihat kejadian Yusuf anak Yakub, dia mengalami suatu banyak masalah, tapi Tuhan ubah dia menjadi seorang kepala tangan kanan Raja Firaun, ya. Itu bisa terjadi buat Anda, ya. Nah saudara, jadi ada penyair Yunani Homerus memahami nilai sebuah krisis. Dia menulis, kesusahan mempunyai efek mengeluarkan bakat yang dalam makmur tetap akan terpendam. Jadi dari masalah itulah Anda bisa mengeluarkan bakat, timbul suatu kreativitas, timbul sesuatu hal yang baik, saudara, ya. Coba kalau kita punya anak kita manja, akhirnya nggak bisa berubah, bergantung sama kita dia nggak mau berdikari, dia nggak mau berpikir. Tapi kalau sama seperti Bapa di surga itu mengizinkan masalah itu mendidik kita, supaya kita itu bisa lebih sungguh-sungguh lagi kita mengatasi persoalan itu. Kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang bisa menolong, sanggup melakukan mujizat, saudara. Jadi ada kisah seorang peternak ayam, saudara. Peternak ayam ini dia setiap tahun tanahnya mengalami kebanjiran. Jadi
dia sangat sibuk sekali waktu banjir mau datang, dia pindahkan ayam-ayam itu ke tempat tanah yang lebih tinggi. Tapi pada suatu tahun dia itu tidak keburu memindahkan ayam-ayamnya, sehingga ayam-ayam terbenam air mati, saudara. Akhirnya dia kecewa. Waktu dia ngomong sama istrinya, aduh, aku sudah tidak tahu apa yang harus aku perbuat lagi. Aku ini sudah putus asa. Istrinya dengan tenang berkata, beli itik, katanya. Pelihara itik, saudara, karena itik bisa berenang, saudara. Nah, itu namanya kreativitas, saudara. Jadi saudara, itu ide-ide bisa timbul. Waktu masalah datang, ide-ide yang tidak kita pikirkan itu kan timbul dan menjadi berkat buat kita. Amin. Ya, jangan kita banyak berpikir menurut cara kita. Tapi kalau Tuhan berikan ide itu, saudara, Anda bisa jalankan, ada sukses di belakang itu. Sebab saudara, pikiran Tuhan beda dengan pikiran kita. Makanya Anda bisa kecewa jika Anda banyak berpikir, gimana nih begini, begitu. Nggak habis-habisnya, saudara. Kalau kita mikir ke masalah, memang nggak ada habis-habisnya. Tapi justru Tuhan pakai itu masalah sebagai jalan, sebagai tangga untuk kita menuju sukses, saudara. Jadi mengiring Tuhan itu harus bergantung kepada Dia, bukan pikiran kita yang kita pikir kita ngerti. Justru kita tidak mengerti kehendak Tuhan kadang-kadang, ya. Justru kalau kita tidak tahu apa yang Tuhan kehendaki, kita percaya saja apa yang kelihatannya ini jelek, tapi di mata Tuhan itu ada sesuatu yang baik, saudara. Sebab jika Dia sudah berfirman, jalani saja. Meskipun nampaknya bertolak belakang dari Anda, lakukan, ya. Lakukan saja. Sebab pada akhirnya Anda akan melihat hasilnya itu luar biasa. Memang secara kenyataan mungkin Anda sudah kejepit, tetapi kalau Anda tetap percaya bahwa Tuhan pasti berikan jalan keluar yang baik, Anda pasti melihat mujizat. Terjadi sesuatu perubahan hidup itu karena apa? Kita punya iman, karena kita percaya. Ya, setiap orang tidak mau ada masalah, tetapi Tuhan pakai masalah itu justru untuk apa? Mengangkat kita lebih tinggi lagi. Kalau Paulus punya sikap tenang, soalnya dia tidak stres, dia tidak panik. Ketika dia melihat orang banyak yang menyerang dia tetap tenang. Akhirnya lihat, saudara, Tuhan pakai dia, saudara. Anda masih ingat kan tadi seperti saya katakan, dia itu di penjara bisa dibebaskan itu karena dia selalu memuji Tuhan. Kalau Tuhan Anda sedang mengalami masalah, miliki sikap memuji, menyembah Dia. Yang belum lama ini saya dapat seperti teks dari sepasang suami istri di Pakistan. Dia bilang, brother, istri saya mengandung lagi dan dia sakit, dia punya badannya sakit-sakitan, katanya, nggak tahu gimana katanya. Terus saya bilang begini, brother, Anda tidak usah khawatir, yang sekarang Anda lakukan, ucap syukur setiap hari. Istri Anda tidak akan apa-apa dan dia pasti sembuh. Oke, brother, saya lakukan. Dia lakukan, dia akan I'll do it. Akhirnya dia beberapa kali dia beritahu saya, brother, my wife is okay now, is healed, sembuh. Lihat, saudara, ya. Waktu kita mengucap syukur di dalam keadaan susah, ada persoalan, akan terjadi mujizat. Jadi jangan menggerutu, jangan ngomel, jangan mengeluarkan emosi yang ulang-ulang, itu tidak berguna, itu malah membuat Anda stres, membuat Anda lebih lagi parah di dalam masalah. Kalau Anda banyak menggerutu, masalah akan lebih lama lagi. Ingat, umat Israel karena banyak menggerutu, dia mengalami persoalan keliling dia itu pada gurun 40 tahun. Jadi kalau Anda mau masalah diselesaikan Tuhan, secepatnya mengucap syukurlah, walaupun itu tidak enak, meskipun itu kelihatannya tidak cocok buat hidup kita gitu, tapi kita ucap syukur, membawa mujizat. Karena saudara, apapun yang kita menggerutu tidak mendapatkan perubahan, tidak mendatangkan kebaikan, malah kita menjadi semakin cemas, malah kita punya kesehatan menurun, ya. Kalau kita ini punya Tuhan yang ajaib, meskipun jalan tertutup, dia pasti bisa bukakan. Jadi selama Anda menghadapi COVID-19, kalian sekarang tetap tenang saja,
Ya, nggak usah panik, nggak usah takut. Jangan takut, Tuhan punya rencana. Ya saudara, lihat saja pada waktunya. Kita belum tahu sekarang. Karena lewat masanya Tuhan akan pakai Anda untuk bersaksi. Amin. Yang penting percaya, bertobat setiap hari. Jangan buka celah dengan berdosa. Sebab kalau Anda buka celah, setan mengincar. Setan bisa saja menimpakan Anda dengan penyakitnya COVID-19. Kita tidak mau saudara. Tapi kalau kita hidup kudus di hadapan Tuhan, kita tetap setia sama Dia, kita tetap melayani Dia, Tuhan melindungi. Tuhan meluputkan Anda dari mara bahaya penyakit sampar ini saudara. Jadi layani Tuhan sebaik-baiknya saudara ya. Jangan malas, jangan lalai saudara. Anda punya tanggung jawab selama Anda masih bisa melayani, karena ini adalah tandanya apa? Yesus sudah mau datang yang kedua kali, dekat sekali, nggak tahu berapa lama lagi, tinggal sebentar lagi saudara. Ini sudah digenapi. Jangan main-main beribadah, jangan main-main Tuhan, jangan pindah sini pindah sono. Sudah, kalau Tuhan bilang layani aku dengan setia, layani. Sebab waktu Yesus datang itu cepat sekali, kita bisa ketinggalan saudara. Kalau kita ini mempersiapkan diri supaya waktu Yesus datang kepada saya, kita siap diangkat saudara. Jadi caranya gimana saudara? Banyak berdoa, beribadah kepada Tuhan, lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Satu-satunya menyenangkan Tuhan, pertama ucap syukur dan layani Dia dengan setia. Jangan berontak ya. Memang secara manusia kita tidak mengerti kenapa saudara kejadian demi kejadian bisa terjadi ya. Jadi kejadian ini Tuhan izinkan terjadi supaya kita bertobat setiap hari ya, dan berjaga-jaga dengan tetap berdoa. Saya percaya, saya yakin kalau ini di seluruh dunia terjadi mengenai COVID-19, Tuhan sedang memanggil segala bangsa bertobat, untuk bertobat. Dan caranya ini cara Tuhan. Bagaimana maka bisa datang? Tuhan punya mujizat, dan Anda sebagai alatnya pasti akan dijadikan saksi untuk menginjil, untuk membagikan firman apa yang namanya Injil kepada bangsa-bangsa ya. Jadi kita ini jangan sampai saudara ketinggalan. Jadi ini persiapan. Tuhan sedang mempersiapkan bangsa-bangsa agar menerima kasih karunia-Nya untuk bertobat dan diselamatkan. Dan saya ingat sekali Tuhan itu masih melihat orang-orang benar di muka bumi, sehingga Dia belum menghancurkan dunia ini. Coba waktu Anda baca tentang cerita Abraham, waktu Abraham bercakap-cakap dengan Tuhan, tawar-menawar mengenai Sodom dan Gomora. Abraham tanya Tuhan, bagaimana saya kata ada 50 orang benar, apakah kau akan membinasakan bersama orang benar ini? Dan tidak, aku tidak, karena orang 50 orang benar, aku tidak akan membinasakan. Terus tawar lagi, siapa yang paling benar? 10 orang gimana Tuhan? Kalau ada 10 orang benar, apakah kau akan membinasakan? Tidak, aku akan membinasakan karena 10 orang benar. Jadi saya percaya, karena masih ada kita orang-orang benar dalam Yesus, Tuhan masih bersabar menunggu pertobatan orang-orang. Kita patut berdoa untuk mereka. Kita patut mendoakan bangsa-bangsa. Saya berdoa untuk bangsa-bangsa supaya bertobat. Karena Tuhan melihat orang benar ini, dan kita sebagai perantara di antara Tuhan dengan orang-orang ini yang belum percaya. Kita kalau berdoa untuk mereka setiap hari, pasti terjadi kebangunan dasar, terjadi suatu pemulihan bagi segala bangsa. Karena itu kehendak Tuhan. Ya, jadi kalau Tuhan melihat orang benar ada yang mau berdoa, Dia dengar, Dia berkati bangsa ini. Saya berdoa setiap hari untuk bangsa Australia. Saya berdoa untuk pemimpin yang namanya Scott Morrison ini. Saya berdoa untuk dia supaya dia, karena dia anak Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau mengangkat seorang pemimpin yang takut Tuhan, itu akan menjadi berkat bagi satu bangsa. Saya ingat waktu di dalam kejadian perjanjian lama ini, waktu raja itu takut Tuhan, Tuhan memberkati raja dan rakyat diberkati. Jadi puji syukur kalau Tuhan mengangkat seorang pemimpin yang takut Tuhan, itu akan menjadi berkat. Jadi kita doakan pemimpin yang demikian supaya Tuhan menggenapi rencananya. Ya, seperti Amerika, saya doakan juga karena itu Donald Trump juga orang Kristen. Saya percaya Tuhan pakai dia memberkati bangsa Amerika, memberkati bangsa, karena Amerika itu bangsa yang besar kan. Itu bisa jadi berkat bagi bangsa yang lain. Jangan kita pikir sebodoh amat itu kan. No, Amerika itu membawa pengaruh besar bagi dunia saudara.
Doakan dia supaya dia tetap dipakai Tuhan sebagai pemimpin dan dia itu bisa mewujudkan rencana Tuhan. Jangan kita sebodoh aja gitu. Kita harus mau berdoa. Tugas kita selama kita lockdown adalah berdoa syafaat. Karena kita nggak bisa penginjil keluar kan. Kita nggak boleh menghampiri orang. Bahkan orang kalau dihampiri takut. Saya punya pemikiran ini dari Tuhan. Kata Tuhan, doa syafaat saja selama lockdown ini. Saya doakan terus bangsa-bangsa. Jangan ada pikir berdoa syafaat itu tidak ada upahnya. Ada. Saya mengingat waktu David Jongkicho, dia itu dipanggil Tuhan untuk melihat surga. Dia jalannya seperti berbangga. Wah, setelah dia melihat Tuhan seolah gerejanya besar. Matanya Tuhan bilang, itu ada malaikat bawa hadiah besar. Seolah si Paul yang Kijon udah senang. Wah, ini buat aku nih, ini pahala ini. Katanya malaikat itu ke tempat yang lain, ke nenek tua. Dia bingung, kenapa dia soal protes Tuhan? Kok si nenek tua yang dapat itu pahalanya? Tuhan bilang, iya, karena dia berdoa syafaat. Dia berdoa untuk engkau siang dan malam. Jadi soal doa syafaat itu upahnya juga besar. Kalau Anda nggak bisa menginjil selama lockdown, berdoa syafaatlah, sama itu Anda sedang memberkati bangsa-bangsa. Amin. Jangan hanya ribut menggelut tentang masalah Anda. Percuma Anda beribut tentang masalah. Kalau Anda menyenangkan Tuhan dan memberkati orang di doa-doa Anda, berkat itu bisa turun seperti saya alami. Tuhan pelihara kesehatan, Tuhan pelihara kedamaian, sejahtera, semuanya dicukupi oleh Tuhan. Untuk apa kita hanya mikirkan masalah? Kita nggak bisa mecahkan masalah, hanya Tuhan yang bisa. Jadi satu-satunya kita lakukan bagian kita itu apa? Selesaikan bagian kita. Kalau melayani, layani dong dengan serius. Jangan nanti kalau lagi ada moodnya, oh iya aku melayani. Kalau lagi moodnya gimana? Enggak dulu ya, Pak Pendeta, maaf saya nggak bisa datang ke gereja karena saya sedang punya masalah ini. Justru Anda semakin fokus pada masalah itu, masalah lebih banyak lagi. Tapi kalau kita fokus sama Yesus, waktu kita itu mulai dari Yesus, kita untuk Tuhan semuanya itu masalah akan bisa dijadikan berkat buat kita. Amin. Kita jangan memfokuskan diri kita, jangan berlaku egois. Pandanglah Yesus. Sudah dekat waktunya. Kalau kita lebih sungguh lagi untuk Yesus, pasti berkat tidak akan kemana. Ya, yang paling utama berkat hidup yang kekal. Ini sebab dunia ini pasti akan dihancurkan, saudara. Jadi jangan banyak berpikir macam-macam lagi. Selama di dunia bisa melayani Tuhan itu baik. Selama masih bisa menikmati hidup, puji Tuhan, bisa hidup sehat, sejahtera. Ya. Jadi tidak lama lagi, saudara. Kalau Anda lihat kejadian demi kejadian sudah diperlihatkan. Jadi kita ini jangan mau dibohongin setan. Masih lama, yang penting gua akan bisa senang-senang dulu, nggak apa-apa. Nanti aja kalau udah dekat, sudah tua, baru melayani Tuhan. Nggak ada waktu, saudara. Kalau Tuhan datang itu tiba-tiba, saudara, habis, saudara. Jangan sampai keporotan, jangan sampai menyesal, tidak ada gunanya. Ini saatnya kita benar-benar lakukan yang terbaik. Bagi orang yang tidak percaya, suatu bencana, seperti saya katakan, tapi bagi kita ada berkat. Ini ada berkat. Bahkan saya pernah mendengar hamba Tuhan bernubuat bahwa nanti di China itu akan terjadi kebangunan dahsyat karena terjadinya COVID-19 ini. Ya, saya percaya bukan di China, nanti di mana-mana itu terjadi. Karena banyak orang berdoa untuk segala bangsa. Kita mau bangsa-bangsa bertobat, saudara ya. Jadi saudara nggak usah sesali dengan apa yang sedang terjadi, saudara. Sebab Tuhan sedang mempersiapkan kita supaya kita tetap kudus untuk menyambut kedatangan kedua kalinya. Lebih baik kita ditegur selama kita masih di dunia ini. Jangan nanti terlambat. Daripada kita masuk neraka, sekarang Tuhan tegur dulu supaya kita bertobat, kita tidak salah jalan, saudara. Ya. Jadi bagi Anda yang terkena masalah karena COVID-19, bisnis macet, kehilangan pekerjaan, dan mungkin lain sebagainya, justru di balik masa ini Anda akan bersaksi untuk kemuliaannya. Saya yakin Tuhan mau pakai Anda sebagai alatnya demi kemuliaannya lewat masalah yang sedang dialami ini. Jadi berpikirlah positif dan juga berkata-katalah positif dalam kejadian ini. Jangan kita hanya memandang secara negatif. Oh, itu orang dunia yang negatif. Orang dunia selalu negatif. Orang dunia begini lah begitu. Yang dia pikirkan takut.
Coba belum lama ini sejak Melbourne ditimpa lagi dengan gelombang yang kedua daripada COVID-19, apa yang terjadi? Itu tisu diborong lagi, saudara. Akhirnya dibatasin. Itu namanya orang dunia, saudara. Ya, orang dunia itu pikirannya begitu, jadi bodoh gitu. Dia itu tidak mengerti, jadi dia takut aja yang dia pikir ketakutan itu. Anggap saja setiap masalah merupakan jalan Tuhan, amin. Jalan Tuhan untuk membawa Anda lebih tinggi lagi. Untuk mewujudkan rencananya bagi Anda, Tuhan pakai masalah. Jangan kalau Anda dengar nanti, oh Tuhan mau pakai Anda begini-gini, wah ini pasti nih bagus nih. Pasti melalui masalah dulu ya. Siap-siap saja saudara ya. Memang Anda bilang, wah jangan. Kalau Tuhan izinkan, Anda nggak bisa nawar saudara ya. Jadi jangan patah semangat, jangan takut. Tuhan menyertai Anda, melindungi Anda di mana saja Anda berada. Anda saat ini ada di sini dilindungi Tuhan. Yang penting taati firman-Nya. Yang penting Anda mau jadi alatnya itu. Relax, jangan terlalu banyak berpikir nanti jadi stres. Kalau udah stres, penyakit yang Anda bisa derita ya. Kalau stres itu dia enak, saya kasih tahu. Yang memang orang stres itu jadi nggak bisa melakukan aktivitas. Jalan saja ini dengan mengalir saudara. Mengalir, flow bahasa Inggrisnya ya. Kalau kita melihat saudara anak Tuhan yang sudah benar-benar bertumbuh dewasa, dia tenang. Dia akan menghadapi masalah dengan iman dan percaya. Tapi kita harus bijaksana juga. Kalau Tuhan bilang harus distancing, ikuti. Ada pendeta di Amerika sombong bener. Nggak perlu distancing katanya, ini kita orang yang percaya, kita punya iman. Katanya kalau dia kena mati. Jadi saudara kita ini harus mengerti mana yang dikehendaki Tuhan, mana yang jangan langsung menantang gitu. Jangan menantang gitu jadi orang ya. Memang kita tidak takut, tapi jangan menantang gitu. Karena setan tuh kurang ajar saudara ya. Kita selalu dianggap sombong saudara kalau kita menantangkan. Kita harus rendah hati dalam Tuhan supaya berkat Tuhan itu turun dan pelindungan Tuhan ada pada kita, amin. Karena Tuhan mau mengenakan rencana supaya kita diberkati dan kita memuliakan Dia. Tuhan punya banyak cara untuk memberkati dengan cara apa saja. Jadi jangan Anda batasi Dia. Ya. Tuhan jangan begini tuh, saya mau begini, nggak bisa. Kita nggak bisa batasi. Karena kalau Anda saat ini diizinkan sakit, saya mau beritahu. Ada sesuatu yang Tuhan lakukan, yaitu mau menjadikan saksi bagi Dia. Ada yang bersaksi untuk mujizat yang Anda alami dalam kesembuhan ya saudara ya. Karena kalau ada orang ya saudara anak Tuhan, dia hidupnya enak-enak aja. Sampai pada suatu hari dia itu kena penyakitnya parah, baru dia disitu bisa bertobat. Dan Tuhan bilang, kamu harus bertobat. Kalau tidak, kamu masuk neraka. Bertobat, dia bersyukur. Oh ya Tuhan, aku bersyukur. Jadi saudara, kalau diizinkan sakit itu bersyukur. Itu namanya apa? Tuhan mengingatkan, memperingati kita bertobat begitu. Ya. Jadi jangan kita pikir kenapa sih saya sakit saya ikut. Ada orang kelihatannya aktif ke gereja, aktif melayani, tapi di luar sana kita nggak tahu dia masih berbuat dosa. Ya, tapi Tuhan yang tahu. Kalau Tuhan tegur artinya apa? Tuhan sayang sama kita, Tuhan peduli sama kita, karena Tuhan mau kita tetap selamat. Karena Tuhan sudah sediakan tempat di surga supaya kita nanti masuk surga. Ya, jadi selama masih diperhatikan Tuhan lewat teguran, lewat penyakit, lewat masalah, itu adalah kasih karunia Tuhan. Jangan sadar pikir, oh dia kok enak, nggak ada masalah. Bahaya saudara. Justru yang kayak begitu saudara bisa ujung-ujung masuk neraka saudara ya. Jadi anggap saja teguran itu merupakan kasih karunia Tuhan. Masalah itu adalah baik buat kita saudara ya. Karena Tuhan punya rencana selalu baik. Nggak ada rencana Tuhan yang buruk. Coba ada bacaan kita, ada yang buruk? Nggak ada. Dikatakan Tuhan semua janji digenapi. Masalah di masa itu menimpa orang-orang yang percaya, bahkan hamba Tuhan, nabi-nabi. Tapi Tuhan menyatakan kemuliaannya. Anda mau melihat suatu perubahan hidup? Alami, saudara, dengan ucap syukur. Ucap syukur dengan senang hati. Buang yang namanya gerutu, buang namanya emosi. Karena emosi tidak mendatangkan kebaikan, emosi mendatangkan konflik. Anda bisa konflik dengan
istri Anda bisa konflik dengan suami Anda, bisa konflik dengan keluarga Anda, emosi. Jadi masalah ini saudara, jalan membawa Anda untuk naik lebih tinggi. Rencana Tuhan pasti digenapi. Ya nggak ada yang enak saudara. Siapa yang bilang masalah? Siapa yang mau menerima masalah? Nggak ada. Ya memang seizin Tuhan saudara. Anda boleh berdoa, Tuhan tolonglah singkirkan COVID-19. Kalau Tuhan diizinkan gimana? Saya berdoa seperti itu saudara. Tuhan berkati orang kesian Tuhan. Itu jangan sampai mereka mati, masuk neraka tanpa Yesus. Saya minta Tuhan selamatkan mereka. Saya minta Tuhan lindungi dokter. Saya juga peduli dengan dokter-dokter. Saya doakan, saya kesian sama mudah melayani capek-capek sekolah karena COVID-19 mati. Saya nggak tega lihatnya. Saya bilang Tuhan sayangi mereka. Biar mereka juga ditobatkan, mereka bisa melakukan tugas mereka, menjadi berkat buat pasien yang terkena COVID-19. Saya doakan dokter-dokter. Tapi nggak tahu itu jalannya Tuhan. Kalau memangnya ada yang sudah harus. Tapi ada juga melihat kesaksian seorang bertemu Yesus. Kamu jangan berpikir negatif katanya. Kalau COVID-19 itu ada yang mati, itu ada yang aku bawa pulang ke surga katanya. Jadi itu saudara. Ya, jadi kita nggak usah takut. Apapun yang terjadi, mara bahaya kata Tuhan di dalam masa satu, Dia selalu melindungi kita. Dia menaungi kita dan kepak sayapnya. Relax. Sukses bisa datang karena ada masalah. Tanpa masalah sukses tidak akan datang. Perubahan tidak akan terjadi kalau tidak ada masalah. Saya katakan. Jadi rencana Tuhan selalu. Di mana ada masalah ada ingat. Wah, Tuhan punya rencana yang bagus buat saya. Itu yang Anda harus pandang. Itu yang harus Anda pikirkan. Tuhan punya rencana yang baik buat saya. Saya akan diubahkan. Hidup saya, keadaan saya akan diubahkan lebih baik lagi. Jadi jangan masalah lagi Tuhan. Masalah lagi. Orang dunia memang begitu. Orang yang tidak percaya dia komplain terus. Kalau masalah Tuhan dia nggak bisa bersyukur, nggak bisa dia menerimanya. Kita tahu Tuhan kita itu caranya itu ajaib. Melalui masalah diubahnya luar biasa. Ada orang bisa naik lebih meningkat luar biasa. Ingat dengan Ayub diizinkan mengalami masalah yang bertubi-tubi. Tapi apa yang Tuhan lakukan setelah dia bertobat, dia setia. Tetap dia setia, Tuhan lipat gandakan berkat buat dia kekayaannya. Coba saudara. Jadi tidak ada yang buruk rencana Tuhan. Kalau kita pikir Ayub itu orang yang salah, hidupnya itu kudus. Tapi Tuhan izinkan juga dia punya anak mati 10-10-nya. Dia punya hartanya habis. Tapi Ayub tetap setia dia menyembah Tuhan, beribadah Tuhan. Tuhan balikan 2 kali lipat. Nggak gampang saudara. Untuk hidup diberkati ada harga yang harus bayar. Mahal saudara, jangan dulu. Saya mau diberkati. Ya kata Tuhan, mau nggak diproses dulu? Mau nggak mengalami yang namanya dibakar dulu? Ya kalau sudah dibakar dulu itu dan kuat. Emas saudara bisa menjadi bagus dibakar. Jadi kelihatan barangnya itu berharga. Nggak ada yang mau masalah. Tapi kalau Tuhan izinkan, saya kasih tahu, sesuatu yang baik pasti terjadi. Karena Tuhan itu Tuhan yang maha penyayang, Tuhan yang maha pengasih. Dia tidak akan mencelakakan kita, saudara, karena kita anak-anaknya. Setan memang mau mencelakakan kita, tujuannya mau membinasakan. Tapi Tuhan yang maha baik itu akan membawa kita kepada perkara yang indah. Ayo saudara, sudah bersyukur belum sama Tuhan? Belakangan ini, mengenai keluarga Anda, mengenai pekerjaan Anda, kehilangan pekerjaan Anda di PHK, sudah bersyukur belum? Banyak orang di PHK pada saat ini. Saya dengar di Indonesia Lion Air bubar karena COVID-19. Tapi puji Tuhan kita di sini masih dipelihara Tuhan. Di sini saudara, puji Tuhan kita masih diberkati lewat MCL itu untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Di Indonesia nggak ada saudara. Jadi bersyukur. Kalau Anda saat ini masih belum bisa bekerja, luangkan waktu itu Tuhan. Banyak lagi berdoa daripada ngelamun, menggerutu. Kalau Anda semakin banyak doa, ini waktu. Saya percaya kalau COVID-19 adanya lockdown, Tuhan mau kita itu lebih dekat sama Dia. Tuhan mau kita spend time untuk kita itu bisa berdoa, bersyukur dengan Dia. Indah saudara, kalau kita banyak bersyukur Tuhan tuh, waduh mantap.
Sukacitanya lebih lagi, saudara. Kalau kita banyak berdoa sama Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, itu ada sesuatu dengan kita itu yang meluap-luap, itu sukacitanya. Nggak ada yang sama seperti di dunia ini. Ya. Jadi saudara, ini adalah, saya percaya banyak orang tadi sibuk, keluarga, suami, jarang ketemu anak, waktu pulang anaknya sudah tidur, ya, jarang komunikasi dengan keluarga. Tapi waktu ada COVID-19, adanya lockdown, mereka bisa komunikasi, mereka bisa sama-sama, ya, ada yang bisa menikmati, ya, makan bersama. Puji syukur, saudara. Itu adalah rencana Tuhan ini. Karena orang-orang sibuk selalu hanya yang dipentingkan itu bisnis. Dan memang itu bisnis, tapi nggak selalu menjadi yang baik. Tapi kalau kita juga, karena kita punya komunikasi yang baik dengan keluarga, itu jauh lebih baik. Untuk apa coba Anda punya kekayaan luar biasa tapi keluarga Anda berantakan? Untuk apa Anda punya harta tapi Anda tidak mempunyai rumah tangga yang bahagia, tidak punya rumah tangga yang harmonis? Apa gunanya? Yang paling penting saya kasih tahu adalah sejahtera. Sejahtera di dalam rumah tangga. Yang Anda bisa dapat caranya apa? Bersekutu dengan Tuhan. Jangan izinkan setan untuk menghancurkan sejahtera Anda. Sebab kalau Anda sudah berhenti berdoa, kata firman Tuhan, kata Nabi Samuel, berdosa. Orang yang tidak berdoa itu berdosa sama Tuhan, karena kita sudah menjauhkan diri dari Tuhan. Orang yang tidak berdoa membuka celah untuk setan menyerang kita. Memang doa itu susah, saudara. Gampang susah. Saya berdoa pagi-pagi, berdoa syafaat. Itu yang namanya doa syafaat itu seperti doa peperangan. Capek rasanya setelah selesai. Tapi itu memang demikian, saudara. Karena kita itu tekanan dari setan kalau kita doa syafaat. Tapi kalau di jalan terus saja, Tuhan berikan kemenangan, saudara. Gak apa-apa, saudara. Kita itu semakin dikuatkan oleh Tuhan. Kita punya iman semakin digembleng, semakin kuat, bertumbuh terus. Ada mau diberkati Tuhan? Berdoa. Jangan buang waktu mikirin hal-hal yang begini begitu, yang masalah penyelesaian. Penyelesaiannya Tuhan yang bisa selesaikan. Solusi datang dari Tuhan, caranya doa. Saya saat belakang ini tambahkan lagi jam doa saya. Tuhan, ini saya bukan untuk menyombongkan diri, saya mau untuk memperlihatkan. Saya luangkan waktu sejak ketika ini, setiap pagi jam 3 bangun pagi sampai jam 6 saya selesai berdoa. Kadang ngantuk, tapi saya menjadikan kebiasaan ini. Kadang malas, kadang seolah badan tidur lagi. Enggak, saya bilang ini saya ngomong, hei jiwaku, jangan malas, bangun. Saya punya rekaman kan, kalau saya itu ada kayak MP3 gitu ya, saya rekam, saya ucapkan doa-doa gitu. Hei jiwaku, jangan malas engkau, bangun. Saya rekam begitu setiap pagi. Bangun, doa, jadi doa syafaat, berkati. Akhirnya saya jadi itu firman Tuhan itu jadi ngomong sama jiwa Anda harus diomongkan. Anda harus katakan sama jiwa, hei jiwaku, jangan khawatir, hei jiwaku, jangan cemas. Itu Raja Daud. Jadi ada dalam firman Tuhan, kalau macam-macam itu jiwa kita, emang jiwa kita kadang-kadang maunya melakukan apa yang menurut daging. Tapi Tuhan mau kita menuruti roh. Kalau kita ikut roh, berkatnya luar biasa. Yang Anda lebih pentingkan rohani. Kalau rohani diberkati dulu, nanti yang jasmani juga ikut. Jangan mencari yang jasmani dulu. Anda semakin mencari yang jasmani, tidak akan datang. Karena yang namanya jasmani bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ngomong sama jiwa Anda, katakan kalau banyak khawatir, hai jiwaku, jangan kuat, untuk apa khawatir? Tuhan baik sama kamu, Tuhan punya rencana. Selalu katakan, ya, atasi dengan semuanya. Kalau Anda biasakan itu, pasti ada terjadi perubahan. Karena ini yang namanya jiwa ini, kalau nggak ada yang dia lupa, dia bisa lupa kadang-kadang melakukan. Aduh, yang namanya kedagingan itu benar-benar bandel sekali, saudara, ya. Roh kita ngajak kita berdoa, ini yang namanya jiwa ini. Jangan doa nanti aja, nanti. Sampai nanti nggak doa. Ngomongnya begini, nanti kalau sebelum tidur doa. Udah mau tidur ngantuk, nggak kuat lagi tidur. Kapan mau doanya? Jadi saya selalu berikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Pagi-pagi, terus jam 7 malam saya doa. Saya nggak mau kasih Tuhan waktu yang sisa jam 10. Itu ngantuk. Jam 7 malam saya bilang waktu doa, saya doa. Coba saudara, itu cara Anda bisa menghadapi keadaan sekarang ini.
Untuk apa coba Anda diem ngelamun, mikirin, aduh gimana COVID-19 saya nanti di pekerjaan, gimana saya ini nganggur gini. Gak usah pusing. Itu bagian Tuhan yang Anda bisa selesaikan bagian. Bagian ada apa? Doa. Bagian apa? Belajar mengenai firman Tuhan. Bagaimana saya bisa hidup lebih baik lagi untuk menyenangkan Tuhan. Saya minta sama Tuhan apa yang saya doa? Tuhan, tolong Roh Kudus ajar saya untuk menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus, bagaimana saya menyenangkan? Tolong saya. Sebab kalau Anda bisa menyenangkan Tuhan, itu berkat turun loh. Nggak usah minta juga dikasih. Jangan hanya minta, Tuhan minta ini, Tuhan minta itu. Tuhan, ini anak selalu memikirkan perkara harta duniawi aja, nggak pernah menyenangkanku. Ditunda lagi saudara. Belajar menyenangkan Tuhan itu paling bagus. Saya aja nggak minta apa itu, nanti berkat datang aja saudara. Ada sesuatu yang baik itu. Jadi kalau Anda bisa menyenangkan Tuhan tuh luar biasa. Kita jangan mencari kesenangan pribadi. Kita hanya selalu mementingkan diri kita. Nggak puas-puas, itu daging nggak ada yang puas. Tapi kalau kita bisa menyenangkan atau kita dipuaskan Tuhan, hati kita penuh dengan damai sejahtera, sukacita yang lebih dari segala, lebih dari harta. Amin. Anda mau diberkati Tuhan bukan hanya harta saja, sejahtera, kesehatan. Ada orang-orang dunia misalnya harta yang ada pada mati juga. Nggak bisa juga bertahan karena mereka punya harta. Banyak mendengar berita kaya-kaya yang mati, banyak yang mati begitu saja. Oh iya, di Italia saya pernah lihat YouTube itu, duit dibuang-buang kemana-mana sejak COVID-19 waktu itu. Terus katanya kenapa? Punya uang banyak percuma tidak bisa menyembuhkan. Nah, jadi saudara, kalau yang paling penting itu punya Yesus yang selalu menjadi andalan kita. Waktu kita sakit, Dia yang menyembuhkan. Waktu kita menderita, Dia yang menghibur. Dan Dialah penolong kita satu-satunya. Duit Anda gak bisa menolong Anda. Anda boleh punya banyak uang, percuma. Orang sakit kanker gak bisa disembuhkan dengan banyak duit, gak bisa. Dokter aja kewalahan. Kalau udah bilang, dokter bilang, ini sorry, di luar kemampuan saya. Tapi bagi Tuhan, Anda yang kena penyakit yang segawat apapun bisa disembuhkan. COVID-19 bisa disembuhkan oleh Tuhan. Saya perhatikan ada orang yang udah tua, orang Kristen hidup disembuhkan Tuhan. Kan katanya orang tua kalau kena bisa mati. Ya kalau kita ini orang percaya kalau memang sudah mati ya mati. Tapi kalau Tuhan belum waktunya ada mati, nggak usah pusing. Lebih enak hidup di sana tuh di surga. Di sini capek. Di sana saudara senang selalu saudara selama-lamanya. Tapi kalau Anda masih diizinkan begini, berarti masih ada tugas yang Anda harus jalani. Tugas Anda jadi berkat untuk orang lain. Tugas Anda layani Tuhan. Ya, ingat sekali lagi, ucap syukur, berdoa. Rencana Tuhan baik buat Anda. Orang melihatnya buruk, Anda bilang terima kasih. Anda ngomong sama jiwaku, hai jiwaku, ingat rencana Tuhan baik. Memang ini kesukaran datang kepadamu, tapi rencana Tuhan baik untuk kamu. Kalau Anda katakan seperti itu kepada jiwa Anda akan bisa menerimanya. Dia akan tenang sehingga tidak stres. Jangan malu-malu, perkatakan, karena itu firman Tuhan saudara. Amin. Saya tantang Anda untuk mulai mengucap syukur, berdoa, untuk luangkan waktu bagi Tuhan yang baik. Karena waktunya semakin singkat, tidak lama lagi. Tak tahu kapan, tidak banyak waktu lagi. Doa lagi, doa bisa menyelamatkan Anda. Doa bisa melindungi Anda, meluputkan Anda dari segala masalah, peristiwa-peristiwa yang kita tidak duga. Ya. Jadi doa adalah jalan untuk kita mengalami perlindungan Tuhan yang ampuh. Mari saudara kita mau berdoa. Haleluya. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Hamba sudah sampaikan firman-Mu kepada umat-Mu. Biar Engkau terus berbicara Tuhan, agar mereka dipersiapkan senantiasa untuk menyambut Yesus datang kembali kedua kali. Sehingga mereka tidak selalu sibuk dengan perkara duniawi, tapi mereka lebih banyak lagi meluangkan waktu untuk Engkau. Banyak berdoa, banyak bersyukur Engkau, banyak belajar firman Tuhan. Tolong Roh Kudus bimbing setiap umat-Mu.
Karena umatmu tanpa Engkau tidak bisa apa-apa Tuhan. Oh Roh Kudus, kami butuh campur tangan-Mu. Engkaulah guru besar kami, Roh Kudus. Tolong Roh Kudus singkapkan kepada mereka apa yang mereka harus kerjakan. Biar mereka memiliki damai sejahtera senantiasa Tuhan. Biar mereka menikmati hadirat-Mu Tuhan. Nyatakan Tuhan rencana-Mu Tuhan. Kalau mereka sedang ada masalah Tuhan, hiburkan mereka Tuhan. Bahwa mereka sebentar akan melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Aku percaya Tuhan sesuai firman-Mu, masalah Engkau izinkan karena itu jalan untuk rencana-Mu digenapi Tuhan. Hamba percaya Tuhan setiap anak-Mu yang di sini Tuhan tidak akan Engkau biarkan berjalan sendiri. Engkau tidak akan biarkan mereka Tuhan kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, atau kehilangan damai sejahtera. Justru Engkau datang memberikan damai sejahtera. Engkau pelihara setiap anak-Mu Tuhan. Bapa di surga, mari Tuhan urapi setiap mereka yang sudah menerima firman ini. Biar mereka menyimpan firman ke dalam hati mereka yang dalam. Mereka juga melakukan firman-Mu Tuhan di saat-saat kesukaran datang. Hamba percaya Tuhan, Engkau meluputkan setiap anak-Mu ya Tuhan dari COVID-19. Tidak ada satupun yang Tuhan Kau biarkan mereka mengalami suatu perkara yang demikian Tuhan. Hamba doa biar tutup bungkus dengan kuat kuasa Yesus di mana saja mereka berada Tuhan. Tutup bungkus dari ujung rambut sampai telapak kaki mereka, bagian muka mereka, mata, hidung, mulut, telinga, kaki, tangan, semua mereka Tuhan. Tutup bungkus dengan darah Yesus Tuhan, sehingga mereka diluputkan dari COVID-19 Tuhan. Karena Engkau mengasihi mereka dan malaikat surga-Mu juga mengelilingi mereka Tuhan. Bapa, doaku buat gereja ini, berkati gereja ini secara rohani lebih lagi Tuhan. Berkati gereja itu dan pelayanannya Tuhan, sehingga Engkau tambahkan jiwa-jiwa untuk datang beribadah kepadamu, menjadi anak-anak-Mu yang setia, menjadi alat-Mu Tuhan untuk Kau pakai untuk memberitakan Injil Tuhan. Mengingatkan Mu sudah dekat Tuhan Yesus. Persiapkan gereja-Mu Tuhan menjadi gereja yang kudus senantiasa, gereja yang mau bersaksi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Singkirkan keegoisan dari kami Tuhan. Singkirkan perkara-perkara yang sia-sia dari kami Tuhan. Segala kekhawatiran Tuhan singkirkan. Biar damai sejahtera Tuhan selalu menutup kami dan memenuhi hidup kami Tuhan. Mari Roh Kudus kuasai seluruh hati kami. Sebab kami tidak mau Tuhan kehilangan damai sejahtera. Kami tidak mau Tuhan kehilangan rencana-Mu dalam hidup kami. Kami mau rencana-Mu digenapi dalam hidup kami Tuhan. Berkati gembala yaitu Pak Jack ini dalam berkat rohani pelayanan, urapi dia, beri dia tubuh yang sehat senantiasa Tuhan. Berkati keluarganya, istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya Tuhan. Berkati juga setiap pelayan yang sudah meluangkan waktu melayani Kau pada minggu ini Tuhan. Bagi mereka yang tim praise and worship, para aser yang melibatkan melayani Tuhan, berkati Tuhan dalam rohani mereka, berkati jasmani, berkati keuangan mereka Tuhan. Apa yang mereka butuhkan Tuhan kabulkan Tuhan. Hamba percaya Roh Kudus, Engkau sudah mendengar doa hamba-Mu, Engkau pasti melakukan perkara-perkara yang baik untuk anak-Mu dan hamba-hamba-Mu yang ada di sini Tuhan. Hamba percaya Tuhan, Engkau selalu melindungi umat-Mu ini Tuhan. Bisa beribadah setiap minggu Tuhan tanpa kesukaran Tuhan. Kelancaran Kau berikan untuk beribadah Tuhan dari minggu ke minggu Tuhan. Bapak, bagi mereka yang tidak hadir pada hari ini, Engkau juga berkati mereka, kembalikan mereka minggu depan untuk ikut berbakti Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa buat Australia ini, supaya Engkau memberkati bangsa Australia Tuhan. Berkati pemimpin Australia Tuhan, Scott Morrison dan kabinetnya Tuhan. Biar Tuhan Kau pelihara keamanan, kesejahteraan bagi bangsa Tuhan. Berkati ekonomi bangsa Australia Tuhan. Biar Tuhan tujankan roh pertobatan bagi bangsa Australia Tuhan. Turunkan Tuhan kebangunan rohani Bapak untuk Australia. Bagi gereja-gereja Bapak di Australia juga ikat menjadi satu, agar ikat dengan tali kasih Yesus, bekerja sama untuk membesarkan Tuhan, untuk memberitakan Injil. Berkati Bapak semua gereja-gereja Bapak. Aku percaya Tuhan, gereja-Mu Elohim sudah diberkati. Percaya, katakan amin. Berikan Yesus. Haleluya.